Sir wangi sapiturong bisa nendra kagodha mring wewayang kang rerindu ati. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu tentang cerita-cerita horor, cerita-cerita yang menarik, yang pastinya ini kisah-kisah yang benar-benar real terjadi. Yang pertama, saya terima kasih buat kalian yang sudah memberikan kisah ceritanya kepada saya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan sampaikan. Dan untuk kalian yang belum bisa saya sampaikan, ceritakan apa yang kalian utarakan kepada saya minta maaf. Pada kesempatan malam hari ini saya akan bercerita tentang undangan palsu, yang dimana undangan itu ada salah satu pasangan yang dimana mereka berdua itu sangat mencintai dan juga sangat menyayangi, tetapi dari sisi lain Allah itu berkehendak lain. Dari wanita itu mengalami kecelakaan yang menyebabkan harus meninggal terlebih dahulu. Jadi seorang prianya pun sering melamun, sering ya namanya juga patah hati, ya begitulah. Selang beberapa waktu tiba-tiba pria tersebut itu mendapatkan surat. Suratnya itu katanya sih dari kekasihnya yang dulu, yang katanya hidup lagi atau bagaimana. Itu pria itu ya sangat terpukul. Pertama senang karena mendapat undangan dari kekasihnya yang dulu yang hidup lagi. Setelah dibaca isinya itu adalah tentang pernikahan, bahwasanya kekasihnya itu akan menikah dengan orang lain. Kekasihnya akan menikah dengan salah seseorang, tapi bukan dia yang dimaksud, hanya mengirim suatu undangan. Bentar, saya buka namanya siapa. Ya, kita nggak usah sebut namanya, sebut saja Marni dan si Tejo, Surti dan Tejo aja. Itu Surtinya itu udah meninggal, tapi kok kirim surat, itu bagaimana ya? Kirim surat melalui orang, jadi titip ke orang lain. Setelah dibuka isinya bahwasanya si Surti itu akan menikah dengan orang lain, Tejo pun sangat terpukul, sangat sakit hati, sangat ya luka yang lama belum kelar, ini malah ditambah luka lagi yang itu belum jelas surat dari siapa, tetapi si Tejo itu meyakini bahwasanya itu surat dari si Surti. Akhirnya pun si Tejo itu menghampirinya, menemui undangannya, datang ke pernikahannya. Setelah sampai di acara pernikahan rumahnya sesuai dengan alamat yang ada di undangan, ternyata alamatnya itu ada di stasiun setan. Ya katanya sih stasiun setan, intinya berada di suatu tempat yang dimana tidak ada orang, tidak ada penduduk sama sekali, itu seperti karangan lah.
karangan itu yang disebut dengan stasiun setan. Setelah sampai di sana, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Undangan itu palsu, undangan dari jin. Mungkin si Surti itu masih mencintai si Tejo atau bagaimana, kurang paham. Jadi kesimpulannya, si Tejo itu menghampiri ke acaranya padahal di situ nggak ada siapa-siapa, hanya ada mungkin kuburan atau karangan kosong, atau sebut saja karangan lah, nggak usah kuburan. Di situ setelah pulang dari acara tersebut, ya acara nggak ada acara di situ sih. Setelah pulang dari situ acaranya, si Tejo pun sadar bahwasanya si Surti itu sudah meninggal dan tidak akan hidup kembali. Dan waktunya dia itu sadar dan mencari pasangan lain karena butuh suatu pendamping hidup, karena perannya itu sangat penting mendorong semangatan diri kita. Dan banyak yang menasehatinya kepada si Tejo untuk sadar dan melupakannya, karena si Surti itu memang belum jodohnya. Jadi alhamdulillah si Tejo pun sadar dan menyadari apa yang telah terjadi pada dirinya dan si Surti. Akhirnya pun si Tejo memutuskan untuk beraktivitas seperti halnya orang yang sudah sehat dan mencari pasangan kembali dan menemukan pasangan yang sejati dan sampai menikah, punya anak. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar kehidupan si Tejo. Ceritanya sih cukup segitu, nggak banyak-banyak. Intinya ada ya, mungkin itu undangan dari jin atau apa itu undangan, cuma halusinasinya saja karena saking cintanya sama si Surti. Kesimpulannya adalah pasangan yang sangat setia itu adalah Surti dan Tejo, ya sampai meninggal. Udah meninggal pun masih menitipi surat. Mungkin itu dari emang benar-benar Surtinya atau bagaimana, saya kurang paham. Itu urusan makhluk halus. Saya bukan makhluk halus, saya makhluk kasar, jadinya saya kurang paham tentang makhluk halus. Tapi alhamdulillah si Tejo itu sudah sadar dan ya tidak memikirkan si Surti kembali. Ya cuma kadang-kadang kebayang kekasihnya yang dulu, tapi kan sekarang udah punya anak, udah punya istri. Ya terima kasih buat kalian yang ini, khususnya yang mengirimi cerita, ya walaupun tidak begitu horor, semoga saja dianggap horor saja lah, namanya juga Cecep Bustomi dengan cerita horor. Dan apabila yang ada yang ingin berbagi cerita horor atau apa misteri-misteri, silahkan ditulis saja di kolom komentar, nanti akan saya kasih nomor WA-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.